Halo teman-teman Saling Sapa, podcast Saling Sapa Jalan-Jalan, satu-satunya podcast naik angkot di Indonesia. Tayangan aneka info menarik di YouTube channel Taufik Sagwanto. Like, share, and subscribe. Petani milenial Pandawan. Jangan sedih, jangan muram, berikanlah sebuah senyuman. Ikutlah denganku kawan, podcast Saling Sapa jalan-jalan. Teman-teman Saling Sapa podcast, Saling Sapa jalan-jalan. Episode kali ini istimewa sekali karena kita kedatangan adik Semi, anak kelas 4 SD. Ya, 4 SD ya? Ya. Semi. Terus kemudian dengan Bu Susi yang concern sekali terhadap ini ya istilahnya ya, kegiatan inklusi ya. Ya. Jadi Bu Susi dengan putranya Semi kelas 4 SD ya. Seneng jalan-jalan di angkot. Suka? Oh, suka dia. UPT, LPA, dan SLB ini memiliki peran yang berbeda, tetapi masih dapat bersinergi di dalam beberapa hal. UPT, LPA ini adalah sebagai tempat terapi atau sebagai pusat sumber untuk penanganan ABK, di mana pada salah satu layanannya ini ada layanan pendidikan transisi, di mana dengan output ini membawa anak ABK untuk ke pendidikan formal, baik inklusi ataupun SLB nantinya. Nah, sedangkan SLB ini memiliki peran sebagai sekolah yang memberikan layanan pendidikan sesuai dengan kurikulum yang ada. Ada acara ya, teman-teman dari adik-adik atau semua umur? Kalau acara ini kita ada, jadi kebetulan kalau boleh saya ceritakan dari awal ya, oke. Jadi kami ini adalah komunitas para pendidik. Oh, para pendidiknya ya? Komunitas para pendidik yang bergabung dalam P2 IBK. Jadi perkumpulan pendidik di pendidikan khusus yang terdiri dari berbagai sekolah, semuanya sekolah. Dan nggak satu sekolah aja ya? Ya, tapi minimal satu kota ya? Kota Jadi Kota Malang mau dan juga kabupaten Pak kebetulan. Ada kabupaten juga. Jadi kita ini adalah orang para guru ini yang paling concern ya sama anak-anak didik kita yang paling nggak yang sudah besar, sudah besar ketika mereka sudah lulus sekolah, mereka punya potensi yang sebenarnya bisa dikembangkan. Kemudian ada yang pintar menari, kemudian ada yang mungkin juara batik sampai tingkat nasional. Tapi setelah itu apa sih yang kita bisa lakukan untuk mereka tanpa hanya berkompetisi? Jadi kami dari BPIPK ini sedang berusaha untuk katakanlah membuat
membuat sebuah wadah untuk kreasi anak-anak yang baik kreasi di bidang seni, bagaimana melukis, terus kemudian menari dan sebagainya, dan potensi bisa dikembangkan dalam bentuk produk juga. Karena beberapa SLB kan juga aparat pengidiknya kan dengan mengajarkan siswanya untuk buat produk ya, minuman dan semuanya. Ya, dan aku dapat info katanya teman-teman pendidik tuh banyak yang ngajari antara kerajinan, craft sama kuliner ya. Iya, ya. Karena memang salah satu bidang yang kita bisa kembangkan untuk anak-anak ini, salah satunya ya di food and beverage, dan salah satunya juga kerajinan tangan ya. Kita bisa kembangkan. Ya, soalnya mungkin bisa dibilang bahwa kelemahannya sekarang negara juga, jangankan yang berkebutuhan khusus, yang normal aja lapangan kerja juga susah gitu loh kan. Jadi memang lebih bagus adik-adik berkebutuhan khusus yang nanti ketika mereka sudah selesai pendidikannya terus ke dunia kerja, saya ya memang disaranin memang jadi pengusaha aja lah ya. Memang disaranin mungkin jadi pengusaha aja gitu, atau berwirausaha itu mungkin jalan terbaik sih ya. Karena kalau sekedar berharap dari istilahnya ada lowongan itu, lowongan yang buat lowongan ini aja makin kecil gitu kan. Ya, terus kemudian yang pertama kali yang ngasih ide ke gedung Dewan siapa? Kebetulan kita ini berusaha buat cari jalan, ya. Kemudian kita ketemu sama banyak orang yang memang memiliki rasa yang sama, visi yang sama, kepedulian yang sama. Kita ketemu salah satunya dengan Pak Joko Redi dari Bukit Anwar. Kemudian dari beliau kita menemukan jalan bahwa kita harus ketemu sama Pak Ketua DPRD, kita ketemu sama Komisi D, kemudian kita juga mengusik ke berbagai instansi yang saya rasa juga sebenarnya terkait kewirausahaan atau bagaimana kita membawa anak-anak kreatif ke sekolah. Betul. Dan saya juga mau konsen sebenarnya sih. Saya bisa ngajarin. Jadi saya bagian membuat startup yang tanpa uang. Dan itu untuk semua orang, termasuk untuk teman-teman disabilitas itu juga sangat memungkinkan gitu. Membuat startup dari daur ulang sampah untuk kemudian dijadikan startup wirausaha. Insya Allah nanti ke depan saya bisa ikut. Ya, jadi memang masalahnya dulu saya pikir simple ya, negara itu bisa menyediakan mungkin ASN tuh berapa persen tuh dari teman-teman disabilitas, tapi kan ternyata persentasenya kecil banget kan. Jadi sehingga ya sudahlah, kalau emang disediain tapi dikit ya mending daripada kecewa, ya mending diarahkan mulai sekarang fokusnya adalah menjadi seorang wirausaha. Itu buat saya jadi lebih masuk akal sih ya. Terus kemudian setelah jadi di sana nanti mulai siswa kelas SD atau sampai yang acara kita ini kan terbagi menjadi satu yang pameran itu, terus yang kemudian kita juga ada lomba. Kalau lomba ini lomba mewarna topeng untuk usia pendidikan dasar. Dasar paling enggak kalau pendidikan dasar itu antara usia ya 6 sampai 12 tahun, tapi tidak menutup kemungkinan jika memang putra-putrinya masih ada di pendidikan dasar boleh ikut serta dalam lomba mewarnai topeng ini. Terus kemudian kita juga ada pameran stand. Jadi tempat terapi atau sekolah inklusi atau SLB manapun yang memang memiliki karya gitu ya, memiliki karya dari siswa-siswanya dalam bentuk apapun boleh ikut di acara pameran tersebut gitu. Jadi kita pamerkan ini ya. Terus kemudian yang ketiga kita ada acara saresehan. Nah, acara saresehan ini paling nggak kita tujuan pertamanya kan ini kan langkah awalnya kita ya, awalnya kita buat menutup pintu DPRD dan mengumpulkan paling nggak orang-orang yang katakanlah peduli dan concern, dan kita lebih tingkatkan kepedulian lagi dalam bentuk komunitas. Kita narasumber kita ada 3. Yang pertama ini ada Bapak Ali Syukur. Jadi beliau ini adalah seorang yang memiliki putra autis, yang kemudian dengan usahanya beliau sendiri bagaimana caranya supaya anaknya jadi mandiri dan bekerja, jadi mendirikan sebuah tempat tempat belanja gitu, belanja dengan tema sayur dan kemudian yang kedua ada Bapak Setiawan. Bapak Setiawan ini juga salah satu orang yang concern dalam pendidikan, terutama pendidikan tinggi ya. Salah satu permasalahan yang di anak ABK yang sulit adalah mereka ini setelah lulus katakanlah SMK,
Iya, untuk pendidikan tinggi. tingginya gimana gitu kan, terus yang bisa menerima pendidikan tinggi apa, terus jurusannya di sana apa gitu kan, apakah mampu katakanlah akomodir hal-hal yang terkait dengan vokasional mereka namanya, atau paling nggak keahlian mereka yang sebenarnya mereka memiliki potensi tetapi yang mungkin belum terfasilitasi atau belum terlihat. Ya, yang pasti punya potensi dan belum terfasilitasi. Kreasi Anak Negeri ini merupakan wadah bagi anak berkebutuhan khusus dari lembaga pendidikan manapun untuk menunjukkan potensinya melalui hasil karya, produk, ataupun kemampuan lain dalam hal seni. Kemudian yang ketiga narasumber kita ini yang bakal luar biasa kalau menurut saya, puncak semuanya ini bersyukur ada Pak ini Kadin Kamar Dagang yang akhirnya mengutus Pak Diki Sulaiman untuk menjadi narasumber. Keren, ya. Pak Diki Sulaiman. Ini menjadi sebuah benang merah yang pada akhirnya diharapkan nanti dalam bentuk kewirausahaan ataupun apa, sama-sama kita bisa kawal ini untuk kesejahteraan insan berkebutuhan khusus. Keren nih insan berkebutuhan khusus. Karena mereka sebenarnya adalah orang-orang hebat ya, Sam ya. Kayak Sam ini loh, ini calon model anak ini ya. Wajahnya fotogenik banget loh ini. Ya mau jadi model nggak kamu? Mau nggak? Mau tadi ya. Ini ganteng loh anaknya. Jadi sejatinya sekarang itu masih baru awal ya, sebuah awal bahwa gedung DPR sudah mulai bisa digunakan untuk insan disabilitas beserta para pendidiknya. Terus kemudian dari sini kemudian resultnya apa yang diharapkan itu ya, bahkan sampai sampai nanti ya diharapkan bahwa sampai urusan pendidikan tinggi mereka juga bisa dapat dengan berbagai macam kemampuan mereka gitu, karena memang semuanya adalah potensi. Tidak ada yang diciptakan Tuhan itu sia-sia, itu tidak ada. Dan bahkan ada loh insan dengan berkebutuhan khusus yang Down syndrome, yang autis, ternyata mereka menyelesaikan gelar doktor mereka gitu. Dan itu kalau ada yang nggak sampai doktor, kalau nggak sampai jadi orang berguna dengan berpendidikan tinggi, yang salah itu yang handle, bukan orangnya. Saya nggak pernah nyalain insannya, kita aja yang bego yang handle. Karena ini bukan sebuah keterbatasan, tapi kekhususan perlakuan sebenarnya.
dan negara harus hadir, pemerintah harus aktif gitu, karena ini bagaimanapun sebuah potensi gitu. Jadi semua itu sebenarnya punya kesempatan yang sama untuk menjadi orang yang berkualitas sama gitu, tapi butuh ya sekedar perlakuannya khusus, harus mungkin prosesnya agak sedikit panjang gitu, tapi bukan berarti nggak bisa gitu. Karena tape pun sebenarnya nggak usah dikasih gula, cukup tunggu sampai raginya reaksi gitu aja. Ya sama lah itu dengan saya nyebutnya kalau namanya adik-adik berkebutuhan khusus itu, mereka itu bukan dipaksa manis dengan gula, tapi tunggu aja fermentasi raginya sampai jadi, mereka akan jadi tape yang sangat manis gitu. Itu sih buat saya sih, kalau saya jadi treat kita itu sih sebenarnya yang adalah hal yang terpenting, bagaimana kita memperlakukan mereka atau treatmentnya seperti apa. Mungkin Pak bisa share pengalaman sih Bu untuk orang tua, ibu, bapak yang sekarang punya anak-anak super ini gimana? Sharingnya ya? Ya, karena saya gini, udah anaknya sampai gede gitu, kok kalian nggak punya ini sih bahasa khusus yang kalian bisa ini? Ya dia asik sama dirinya, udah gede kan, dianggap karena udah gede dia asik sama dirinya. Enggak lah, bukan itu maksudku. Ya tetap komunikasi, tetap ini ya, karena aku nggak bisa caranya dia ngomong, nggak belajar gitu. Bahkan ada ya orang tua kayak gitu loh, anaknya sekolah tapi dia ini kan cuma ngobrol sama gurunya, sama temennya, sama orang tuanya. Ini gimana kasus seperti ini? Ya, salah satu yang mungkin jadi masalah yang dasar ya itu ya, paling nggak effort orang tua, kerja kerasnya orang tua. Itu yang menentukan ya. Kadang saya sebagai orang tua kadang juga merasa lelah, tapi kalau melihat anak saya pikir ya mungkin anak saya kerjanya jauh lebih keras Dia lebih lelah, iya. Jadi dengan melihat itu saya berpikir ya berarti saya juga harus kayak di sini. Paling nggak minimal satu hal yang pertama orang kata ABK adalah kemandirian. Yes, itu yang penting. Gak usah sih anak ABK sih, anak semua orang itu. Masalahnya banyak yang jangkep, lengkap, nggak punya kemandirian, itu jauh lebih nanti menjadi masalah yang lebih besar dari sekedar kita diamanai anak-anak ABK. Karena terbukti sekarang banyak orang yang tidak mandiri, semuanya ada, lengkap, jangkep, istilah orang Jawa, tapi dia sumber masalah juga buat negara. Ini merupakan satu kesempatan untuk memberikan ruang dan jalan bagi para insan berkebutuhan khusus melalui sinergi dalam komunitas peduli ABK yang bersama berupaya bagi masa depan yang lebih baik. Sesi kali ini Bu, saya pengen ceritain bahwa kita podcast di Angkot ini adalah support dari teman-teman UKM. Siapa tahu nanti salah satu UKM-nya adalah kamu, Sam, yang supportnya kan gitu ya, Sam ya. Jadi bisa jadi nanti yang support nanti Semi gitu kan. Jadi UKM, dan kita memang fokus sama produk-produk UKM, dan salah satunya adalah ini produk-produk dari Pandawa, dari petani milenial, yaitu mulai dari jagung dan produk-produk hortikultura lainnya, kemudian jamu uti, CK yang produksinya Asika, dan kemudian Milenial Utas, Jahit Indo Pratama. Juga terima kasih pada teman-teman Komite Ekonomi Kreatif Kota Malang. Terima kasih atas supportnya terhadap podcast Saling Sapa Jalan-Jalan. Bu Susi, terakhir pengen jenengan ngasih inspirasi buat orang tua agar terus semangat. Semangat itu. Ya, buat para orang tua harus tetap semangat ya, karena kita sudah dikaruniai anak berkebutuhan khusus, artinya bahwa kita adalah orang-orang terpilih, ya terpilih. Kalau orang-orang pilihan pasti akan diberikan kekuatan ya, Yes. kekuatan untuk menantunya, kekuatan untuk mencari apa jalan keluar, dan pasti juga akan disediakan orang-orang ya yang akan support, dan bagaimana kita melihat itu sebagai kesempatan untuk kita Ya, maju, bukan tantangan ya, kesempatan. hal yang lebih baik lagi untuk masa depan anak-anak kita dan kita sendiri.
bahwa sejatinya anak itu adalah bagaimana orang tua itu menyiapkan masa depannya, karena menyiapkan masa depannya adalah menyiapkan masa depan diri kita sendiri sebagai orang tua. Ditutup dengan kata tersebut, podcast Saling Sapa Jalan-Jalan episode kali ini sampai di sini dulu. Terima kasih Bu Susi, Semi terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Oke.